Salam sehat, saya Dr. Gunawan. Kesempatan ini saya menyampaikan tentang ginjal. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia. Letaknya ada di dalam rongga perut, terletak di dinding bagian belakang, ada sepasang, satu di kanan, satu di kiri, dan bentuknya mirip kacang. Apa tugas ginjal? Ginjal bertugas mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, termasuk mengatur tingkat keasaman cairan tubuh atau pH cairan tubuh. Kedua, ada fungsi hormonal, yaitu ginjal mengendalikan produksi sel darah merah, mengatur produksi sel darah merah. Yang ketiga, ginjal berperan penting dalam mengatur tekanan darah. Dan yang keempat adalah fungsi ekskresi, fungsi membuang zat-zat yang tidak bermanfaat dari tubuh keluar bersama urin yang terbentuk. Misal hasil sisa metabolisme, zat-zat yang bisa bersifat racun yang terbawa bersama makanan minuman yang dikonsumsi, atau suplementasi zat tertentu, contohnya vitamin C yang dikonsumsi berlebihan, kelebihan itu dibuang melalui ginjal. Ada beberapa penyakit pada ginjal, antara lain infeksi ginjal atau peradangan ginjal. Yang kedua, batu ginjal. Cukup banyak kasusnya di Indonesia. Yang ketiga, tumor ginjal. Yang keempat, yang disebut nefropati ginjal. Nefropati ini adalah gangguan ginjal yang tidak disebabkan langsung pada ginjalnya, tetapi sebagai komplikasi dari penyakit tertentu. Yang kelima, gagal ginjal. Gagal ginjal ada dua tipe, satu gagal ginjal akut yang berlangsung selama beberapa jam sampai sekian minggu dalam proses penyakit. Yang kedua, gagal ginjal kronik yang terjadi berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebagai komplikasi penyakit tertentu. Pembicaraan kita kali ini dibatasi tentang gagal ginjal akut pada anak. Ya. Gagal ginjal akut pada anak dalam beberapa bulan terakhir kasusnya meningkat. Gagal ginjal akut ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab. Bisa karena komplikasi infeksi yang parah atau disebut sepsis, bisa sebagai komplikasi diare yang hebat sehingga terjadi dehidrasi berat dan berakhir dengan gagal ginjal. Bisa juga karena seseorang mengalami pendarahan yang hebat, bisa terjadi gagal ginjal juga. Lalu bisa juga terjadi sebagai komplikasi demam berdarah, atau bisa juga terjadi karena keracunan zat tertentu atau yang disebut intoksikasi. Nah, pada kasus yang terjadi di Indonesia, ini menjadi topik pembicaraan baik di media elektronika, media cetak maupun media sosial. Kasusnya meningkat tajam pada bulan Agustus sampai dengan akhir Oktober 2022 ini, ditemukan sekitar 270 kasus dengan rentang usia penderita antara 6 bulan sampai 18 tahun dan yang terbanyak adalah pada usia 1 sampai 5 tahun. Dengan angka kematian sekitar 53% atau 50% lebih. Nah, pada kasus-kasus ini biasanya diawali dengan sakit demam, batuk pilek, atau juga diare dengan muntah-muntah yang berlanjut disertai dengan gangguan-gangguan lain yang mengarah pada gangguan ginjal seperti produksi air seni yang semakin lama semakin sedikit dan warnanya pekat dan sampai terjadi anuria atau tidak ada air seni sama sekali. Penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kemenkes
bersama juga dibantu oleh Badan POM, ternyata penyebab gagal ginjal ini bukan oleh karena penyakit-penyakit yang mengawali, tetapi ditemukan disebabkan oleh keracunan zat yang disebut etilen glikol atau dietilen glikol yang ternyata ada di dalam berbagai merek sirup obat. Nah, padahal seperti telah diketahui bersama bahwa persyaratan yang dikenakan oleh Badan POM pada saat pendaftaran atau registrasi obat adalah tidak boleh mengandung etilen glikol. Tetapi ternyata ditemukan obat-obat yang mengandung etilen glikol bahkan melebihi ambang batas nilai normal. Etilen glikol ketika masuk ke dalam tubuh akan berubah menjadi senyawa yang sangat beracun, senyawa yang toksik, yang merusak langsung organ ginjal. Kerusakan yang disebabkan oleh senyawa beracun ini mengakibatkan gagal ginjal, dan gagal ginjal ini tidak bisa diatasi dengan cuci darah saja atau hemodialisa saja, tetapi hanya bisa diatasi dengan anti racun atau antidotumnya yang disebut zat fomepizol. Nah, fomepizol ini sayangnya tidak diproduksi di Indonesia. Kita bersyukur bahwa akhirnya dengan upaya dari Kemenkes, fomepizol bisa diperoleh dari berbagai negara. Dan ternyata ketika fomepizol ini diberikan sebagai antidotum pada mereka yang diduga atau secara klinis atau sudah dinyatakan menderita gagal ginjal, ternyata memiliki angka kesembuhan yang cukup mengembirakan. Cukup banyak anak-anak yang menderita gagal ginjal akut tertolong dengan pemberian fomepizol ini. Fomepizol bukan obat untuk organ ginjal, tetapi fomepizol adalah obat untuk menangkal racun etilen glikol. Semoga kasus-kasus gagal ginjal ini menjadi teratasi oleh usaha-usaha dari Kemenkes dan Badan POM, dan sampai hari ini Badan POM masih tetap aktif menyeleksi obat-obat sirup sehingga bisa semuanya dinyatakan aman untuk dikonsumsi kembali oleh masyarakat. Demikian informasi mengenai gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Indonesia yang sering disebut sebagai gagal ginjal akut progresif atipikal. Salam sehat, sampai jumpa di lain kesempatan.